Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita akan bahas yaitu menggunakan Nmap ya, atau Network Mapper. Sebelumnya di videonya kita sudah melihat port scanning ya. Jadi kita anggap teman-teman udah dapat satu port yaitu MySQL database di sini. Nah, kita akan coba brute force dan kita akan melakukan bagaimana sih handling pengamanannya gitu umumnya pada database gitu ya. Oke, ini ada komen untuk melakukan brute force ya. Nah, ini komennya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di keterangan YouTube saya di bawahnya ada ini. Jadi kita siapin dua file. Ini namanya db 1 juta user.txt ya. Ini benar-benar udah kita siapin, benar-benar 1 juta user dan 1 juta password ya. Ini tinggal mereka kombinasi aja nih ketemu atau enggak dari sini ya. Nah, ini IP public yang tujuannya, ini port yang akan kita tembak yaitu MySQL. Kebetulan portnya di sini masih default ya. Nah, file ini kita taruh mana? Taruh di lokasi yang berisi software Nmap ya. Contoh seperti ini kita taruh di sini. Ini kebetulan menggunakan Windows ya. Ini Nmap. Nah, ini ditaruh sini ya. Oke, ini satu directory sama zenmap.exe tempat installnya. Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal copy aja begini. Nah, terus teman-teman dijalanin zenmap-nya taruh di bawah sini, komennya trap. Dah, teman-teman lakukan scanning. Nah, oke. Nah, nanti dia akan jalan ya. Oke, nah nih biarin dia jalan. Kita lanjutkan aja. Jadi gini, memang terkadang port 3306 itu banyak dibutuhkan. Kalau dia hanya digunakan oleh misalnya lawan, ada lawan kita yang harus tembak ke database itu hanya satu, enak kita bisa kita lock pada firewall baik bawaan Windows atau firewall di depannya ya. Nah, tapi ini mungkin ada banyak ya, mungkin dia gunain IP yang berbeda-beda bisa di mana saja sehingga kita tidak bisa melakukan lock. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai administrator itu kita harus melakukan bind IP address pada MySQL ya. Dia tetap bisa mengakses dari manapun, tapi saat dia login dia harus IP-nya harus dibind gitu ya. Oke. Nah, contoh softwarenya seperti ini. Nah ini komennya ya. Contoh komennya seperti ini. Nah, ini ada bin address ya. Nah, ini baris harus diisi dari IP mana yang bisa connect ya. Oke. Nah, ini salah satu pengamanan di belakangnya, dia dari spesifik IP ya. Di ini langsung tools yang bawaan database. Sebenarnya kalau kita filter di sini bisa, tetapi filteran di sini ini kan udah langsung di database. Dia akan ya banyak bekerja di database-nya. Jadi lebih bagus sebenarnya di firewall paling depan kita udah kunci gitu ya. Dia spesifik dari mananya ya. Oke, jadi kalau nggak sama akan di reject sama di firewall. Jadi nggak akan nyampe ke database. Jadi database kinerjanya lebih ringan juga. Oke, itu yang pertama tips triknya. Yang kedua, kita harus semua user database yang sifatnya common namanya menggunakan admin 1 root tuh harus dihapus, dia udah basic bener ya. Oke. Kemudian untuk user sendiri passwordnya harus paling nggak sekarang itu menurut saya udah minimal tuh 12 digit lah, dan kombinasi misalnya nih ya, keyboard at 2023 tanda seru tanda seru tanda seru. Nah, ini sulit, butuh waktu yang panjang untuk melakukan kombinasi yang sepanjang ini ya. Ini bukan 12 digit lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Lebih dari 12 digit nih ya. 16 digit dah. Ini butuh waktu lama nih untuk nyari ini kalau kita pun tahu. Nah, yang kedua, nah selanjutnya kita harus lakukan port transferring ya. Port transferring ini sama-sama kita tahu bahwa kita melakukan perubahan dari defaultnya 3306 menjadi port yang lain sehingga agak tersamarkan service MySQL itu ya. Oke. Lalu kita juga harus ngasih pengaturan terhadap grand user. User ini akses ke database mana aja ya. Kemudian fitur enumerasi ini defaultnya ini udah mati sih ini, tapi lebih bagus kita pastiin lagi, kita tambahkan komen untuk matiin ya. Jadi enumerasi ini untuk melihat direktori mana aja yang pada MySQL yang readable ya, yang bisa ditulis gitu. Nah, ini lebih bagus kita kunci dengan komen tambahan lebih oke. Kalau enggak juga defaultnya udah mati ini ya. Mungkin kurang lebih itu best practice-nya. Mungkin ada juga banyak lagi saran-saran dari yang lain, mungkin bisa di encrypt atau apa di database-nya, atau mungkin di koneksinya dilapisi dengan SSL, banyak cara ya, tapi ini yang common aja seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dengan hasil tadi ya.
Nah, ini Zenmap ini masih jalan nih, dia masih nyoba nih 1 juta data tadi ya. Nah, ini sibuk nih trafficnya nih. Nah, oke. Jadi kita lihat aja sebagai contoh begini. Nah, ini kita lihat di sini nama dia. Nah, ini connect sukses ya dia ya. Dia bisa connect ke database-nya. Oke. Database yang kita tes tadi ini. Nah, 003312258233306. Dia bisa connect ke sini, tapi saat dia connect dia mendapatkan respon bisa kita lihat adalah di sini. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, ini nih. Host ini 107.137.36.188. Ini bukan yang kita tembak, yang kita tembak yang 103, yang 110 nih. Ini adalah IP kita ya. Oke. Ini IP komputer saya, IP publik yang saya guna ini di belakang IndiHome ya, jadi bisa dibilang ya. Nah, ini nggak bisa tidak diperbolehkan untuk connect ke database ini untuk IP ini. Nah, itu dia. Jadi ada mungkin spesifik IP yang didaftarkan ya supaya bisa connect ke situ ya. Jadi ini sudah bagus pengamanannya, tapi yang berbahaya bagaimana kalau dia tidak di lock gitu. Nah, ini 1 juta script ini bisa masuk ya, dia akan coba login terus. Apalagi kalau dia nggak ada metode firewallnya untuk nge-brute force SQL-nya, dia ngebaca dan lain-lain. Nah, itu yang agak bahaya itu. Nah, tapi ini sudah oke ya. Ini dia masih nyoba terus ya, nyoba 1 juta, ditolak, dicoba, ditolak gitu. Gitu terus ini jalannya. Oke, mungkin itu aja dari lisensi antivirus. Semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman udah tahu gimana cara brute force MySQL dan handlingnya ya. Oke, sekian dulu. Thank you.